Talim kita hari ini mukadimah awal. Mijanu zikir wasyarati, zikri wasyarati. Keseimbangan zikir, berpikir dan doa. Ya, jadi itu maknanya beda-beda ya. Zikir, pikir, doa. Jadi kalau dirunut dari awal, zikir dulu, baru pikir, introspeksi sama itu pikir. Sudah itu baru berdoa. Jadi nggak sekaligus ya. Jadi kalau tanya doa dulu, zikir dulu. Ini doa dulu, pikir dulu. Pikir itu terkait dengan ikhtiar. Tergantung ya. Kalau kita perlu mendadak ada sesuatu tabrakan anak kecil, langsung action gitu ya. Doanya belakangan. Tapi sebaiknya kalau masih ada timing, doa dulu, baru ikhtiari. Tapi semua di depan nih zikir. Enggak, zikir itu sifatnya ini waktunya itu di awal. Ya. Konsep realisasi pelaksanaannya kita bahas ini sangat terkait dengan pengenalan diri ya, pola berpikir kita. Ilmunya nanti ditafakur terkait dengan amalan memasuki bulan Ramadan ya. Nah ini penting, tolong ini bukan mukjizat-mukjizatan, tapi berkah hidup ini di sini sering kita jadi masalah. Ya. Pikiran manusia ini aneh ya, bin ajaib, bukan jati diri dan bukan punya kita itu ya, tapi kita mengatur ya, kita yang memanajenya. Kita bahas Mijanu zikri wasyarati bab 1 ya, karena panjangnya mungkin ada 3 atau 4 bab. Nah, ini termasuk dasar kaji makrifat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan juabi, yukafi majida, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar, zikir kepada Allah dengan lulus niat ridha Allah. Sama-sama aja langsung diikuti, nanti ditutup dengan doa. Dalam awal mukadimah taklim. Ya, sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi adini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir satar jahar. La ilaha illallah. 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 Anak sepan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wasilah kirim selawat. Wa khususon abaruhiyah Nur Muhammadin khususon ilarwi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa musinin. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadiniya asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalaini bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Berdoa gitu, subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Diikuti ikhwan, doa ini sangat penting, arti nanti bisa dilihat di belakangnya ya. Bismillah amsayna asbahna ya. Bismillah amsayna asbahna. Billahi lodiri saminhu syairun. Billahi lodiri saminhu syairun. Mumtaniun. Wabi ajatilah. Hilatilah turramu wala tudamu wabi sultanillah ilmani nahtadibu wabi asma'ihil husna kulliha aidun min syari syayatinal insi wal hinni wa min syari kulli mulinin wa musyirun wa min syari maya keruju bil laili wayam kunu bin nahari wayam kunu bil laili waya keruju
bin nahari wa min syari ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syari iblisi wa junudihi wa min syari kulli dabatin anta akhidun bima syiatiha inna rabbi ala siratin mustaqimin a'udzu billahi minas ta'ada bihi musya wa isya wa Ibrahim ladi wa min syari ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min bihi musya wa isya wa Ibrahim maladi wa fi min syari ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min iblisi wa junudihi wa min syari ma yubqa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal harami wal hadmi wal ghammi wal haraqi wal kharaqi wa a'udzubika ayat tabqab batoni nasi syaitanu indal mauti wa anta aqtala fi sabilika mubrikan wa a'udzubika min ana amuta ladigan la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita sudah berdoa, dan doa ini kalau bisa dihafal karena terkait ruqyah, terkait pagar, terkait pengamanan, terkait dengan rezeki yang berkah. Dan insya Allah ini bukan doa yang sembarangan ya. Nah, ini termasuk kunci-kunci setelah kita memahami makrifat. Insya Allah. Untuk pengertiannya udah kita bahas di bab sebelumnya. Ya, di bab sebelumnya silakan antum baca aja arti dan maknanya ya. Kemarin untuk yang tidak hadir bisa tanya kepada Mbah Google. Mbah Google yang diisi sama Andung, tapi Mbah Google yang diisi oleh bukan secara translate ya. Nanti jadi ngaco artinya. Ini bukan nyindir ke jemaah, untuk kearifan kita memahami konteks ya. Konteks Quran itu tafsir itu nggak bisa sembarangan ditafsirkan secara umum. Quran itu kan berlapis-lapis maknanya ya. Puji syukur hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qadrat iradahnya juga rahmatnya kita masih diperjalankan ya, diberi waktu, diberi umur. Alhamdulillah, itu ahli syukur ya, bukan duit aja ya. Ada bisa diperjalankan, sudah itu ada diberi napas kita tetap alhamdulillah, hilang dompet tetap alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi hilang dompet jangan mengeluh ya, alhamdulillah dulu, itu ahli syukur. Maka kalau kita ucapkan syukur walaupun pikiran kita menganggap negatif, akan kuselesaikan kata Allah, ku tambah-tambah. Setuju nggak nih? Setuju. Yakin nggak? Yakin. Jadi kalau jomblo nggak alhamdulillah gimana Pak? Susah ya. Alhamdulillah itu tidak terkait dengan pola negatif. Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Masih dikasih waktu kita berthalibul ilmi. Alhamdulillah di tempat ini jamaah, iwan akhwat, JMA semuanya, baik yang secara langsung ngaji talaki maupun secara dunia awang-awang medsos, rahimakumullah di mana saja berada ya. Kita doakan baik semuanya ya. Nah, di pertemuan ini Al-Fakir ndak cadik bana, tapi mencoba jadi cadik, dia nukil. Yang bodoh ini mencoba membahas yang agak susah sebenarnya hari ini kita bahas.
Mijanu zikri wasolati. Ini terkait makrifat, mengenal diri, mengenal Allah ya. Nah, jadi kalau di Minang kan ada kajian yang disebut kaji ke alam. Jadi ditambah C. Mengenal alam, mengenal diri, mengenal Allah. Kenali diri dulu, sudah dia kenali fenomena alam. Ya. Baru mengenal Allah. Kalau dikaji nanti disebut baguru ke alam secara bahasa awak. Nah, kemudian dibaconya mengenai adat kebiasaan kece datuk, bisa sasewa. Jadi kalau kaji alam itu kuncinya kebiasaan alam, sudah itu tekstualnya kepada Al-Quran. Ya, kan ada ayat-ayat fenomena alam. Ya, maka itu bisa disebut kita sudah mentafakuri alam. Banyak faedahnya, bukan dengan amalan ngomong nih. Kalau kita sudah begitu, berarti sudah mentafakuri alam. Kemudian yang paling berat, titik poin kaji sekarang, mentafakuri diri. Diciptakan dari Allah. Kenapa antum diciptakan? Kenapa dipilih antum? Gitu ya. Itu yang paling penting. Manfaatnya apa dengan mentafakuri diri? Itu yang disebut ulil albab. Apa? Di situ prinsipnya orang yang berilmu. Makanya konsepnya ada yang disebut filsafat. Berpikir itu rendah. Ya, sangat rendah. Dan kalau diterjunkan ke dunia mahal. Jangan terkurung dengan berpikir. Tapi bukan nggak boleh berpikir. Makanya pikir dulu, tafakur dulu, atau zikir dulu. Setuju? Ya. Pertanyaannya kalau andung sebut agak lebih ekstrim ya. Telur dulu, ayam dulu. Ayo. Ayam dulu. Karena nggak mungkin ada telur. Kalau nggak diciptakan makhluk berpasang-pasangan, makanya jomblo aneh Pak, nggak akan jadi telur. Gitu. Itu hadis kan? Bu, itu Quran kan? Kuciptakan manusia berpasang-pasangan, maka dapat telur, betul kan? Jadi belum sempurna antum kalau masih jomblo. Kemana nih ngaji? Gitu. Ini yang kenali diri ya. Kenapa antum jomblo? Karena nggak mengenal diri. Repot ya kalau nggak kenal diri ya. Aduh, susah juga kaji ini. Kita bahas secara biasa aja kaji supaya lebih mudah ya. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi taklim ini. Dan ini taklim ini anu nggak ngelurusin kepada antum aja ya. Banyak ulama juga jadi ngaco ini. Ini bukan ngecilin ulama yang keren-keren populer di sana enggak. Walaupun mau berandung nggak mau nge-like nggak apa-apa kalau di andung. Nggak mau subscribe nggak apa-apa, andung nggak minta uang di situ. Yang penting antum lurus nanti nyampein ke umat. Setuju? Nah, begitulah jadi ulama ya. Sekarang ini kan banyak orang kemampuan intelektualnya tinggi-tinggi dan pintar-pintar, setuju Pak? Standar kerja aja udah sampai S2, S3 kan? Ya bayangin kalau masih SLA gitu nggak ditanggapi cleaning service nantinya ya. S1 aja ada yang cleaning service. Standarnya tinggi loh Pak. Banyak orang pintar berarti. Tetapi nasihat andung, spiritualnya down, TK rendah, nggak enak aja ini. Walaupun dia ahli agama, kok spiritualnya rendah kali. Antum bisa rusak jika kebanyakan isi, tinggi ilmu, tinggi intelektualnya, dikejar terus, pandai berjidah, tetapi di sisi spiritual berakhlak rendah. Kan sama dengan itu. Karena spiritualnya down. Nah, tetapi dari sisi spiritual, akhlaknya kok rendah. Nah, kemajuan teknologi ya, anu ingatkan, HP apapun juga namanya. Ini kan memang betul banyak faedahnya, memberikan kemudahan bagi generasi, khususnya generasi milenial yang lahirnya di bawah 2000 sekian lah ya Pak ya. Kalau kita kan udah generasi berbau tanah Pak Al saya, ini udah mendekati Iwan Yudi, ini generasi bau tanah nih. Pola berpikirnya pasti tidak sama dengan generasi milenial kan. Nah, mengandalkan teknologi tinggi boleh-boleh aja. Kita juga jangan ketinggalan bro. Gitu ya. Untuk generasi bawah tanah ini asyurullah jangan ketinggalan. Di mana sisinya kita naikkan spiritual, kita nasihati mereka, setuju, maka Allah menolong kita, amanah kita. Gini,
Memberi kemudahan memang itu dunia teknologi medsos apapun juga bagi generasi muda khususnya di saat sekarang ini bisa disebut generasi milenial, bahasa jadi aneh nih. Tapi ingat ya, Indung hanya bisa mengingatkan juga dapat melemahkan kualitas sumber manusianya, SDM-nya. Setuju nggak, Pak? Setuju nggak? Bisa lemah nggak SDM kita dengan medsos? Bisa kan? Ya. Jika diimbangi, kalau dia tidak mengimbanginya, tidak ada kearifan, tidak diimbangi dengan spiritual atau akhlak atau adab. Setuju? Berapa waktu habis antum dengan main game? Berapa waktu antum itu SDM antum drop hanya melihat dengan medsos? Kalau untuk menyelesaikan masalah, betul di sini pakai medsos, membuat risalah betul. Tapi antum cari salah inti hikmahnya nggak ada, karena di sini hanya referensi, tapi bukan itu keputusannya. Maka antum sudah mengikuti apa? Itu yang disebut lawannya Mahdi. Apa itu? Dunia medsos itu kan yang disebut apa? Secara informasi udah hadir, Pak. Kalau ada Mahdi ada Dajjal. Itu lawannya. Ada Korin, ada Kodam. Betul kan? Ada di manusia berpasangan, makanya nggak akan jadi telur kalau nggak ada pasangan. Kira-kira gitu. Udah paham ya? Mudah-mudahan titik poin kaji kita paham secara simpulan spiritual. Kita coba berpikir secara spiritual tapi tidak meninggalkan intelektual kita ya, secara hukum akli atau mutolaah kita. Jadi sekali lagi mengingatkan, terlalu kuat di dunia teknologi informasi, maka SDM antum lemah. Kalau tidak diimbangi dengan kearifan, akhlak atau spiritual. Di sini perlu pembimbing, perlu orang yang mengingatkan, jangan marah. Kalau diingatkan agak keras, tanda sayang kan? Allah itu mengingatkan antum, kalau sayangnya tinggi pasti keras. Setuju nggak? Misalnya umpamanya gini, ya, ini karena kita ini sering mengandalkan teknologi, dihilangin itu surat-surat teknologi, dompet, apa, walaupun nggak ada uang, maaf ya, bisa aja tanda Allah sayang kan? Jangan terlalu keras di hal itu. Allah ngingetin hebat loh, punya cara. Itu bukan azab. Jadi kalau Allah mengingatkan begitu, kunci spiritual kita apa? Alhamdulillah, kurang aja tuh sian ambil. Itu bukan alhamdulillah, itu mengumpat. Mungkin hilang nanti antum. Ayo kemana ngaji nih, maaf ya. Enggak ya, Andung ingatkan, ini pentingnya kita bertalim. Makanya kalaupun waktu kita terbatas, karena kita punya hawa kan, punya perbandingan, nggak masalah nggak hadir. Tapi ikuti, mumpung antum ada guru behit. Antum ada guru behit, yang lain nggak ada loh. Nah kalau dibaca secara umum dunia medsos, ini seperti guru biasa. Tapi secara istilah yang disebut ikatan syahadah, talqin, antum keikat. Jadi ikuti nasihatnya. Kalau men-share guru behit itu sesuatu, jangan langsung dijidal dong. Berarti ada sesuatu yang tidak terbaca, dia mesti ketemu. Itu disebut berkah hidup. Setuju nggak? Berarti malaikat datang mengingatkan antum. Nah ini kok jadi aneh, diingetin marah. Ada itu. Besok kita nggak usah ingetin pakai apa, supaya hilang alhamdulillahnya gitu. Jadi jangan deh ya, jangan berprinsip suudzon. Kemana arahnya mungkin udah kita baca. Jadi secara umum kan generasi milenial kini banyak menghabiskan waktu dengan sibuk berselancar di dunia internet dengan gadget-gadgetnya masing-masing. Betul bahasanya tuh, betul ya. Ya. Hal ini berakibat psikologi biasanya, ini bukti. Akibatnya apa yang paling pokok? Menjauhkan yang dekat. Setuju? Mendekatkan yang jauh. Iya. Yang dekat dijauhkan. Yang mestinya kita datang ke ibu, di depan ada ibu, tapi tidak nyambung karena ada gadget. Setuju? Coba kalau kita kumpul sekarang, masih ada nggak yang main gadget?
Nggak mau tahu kalau di sini spiritual penuh, nggak mau tahu. Nanti yang lu hilangin lo get. Nah, ya sekali lagi, adab itu kaitannya penting. Ya, bukan nggak boleh main gadget ya. Di dunia mana? Di dunia mana main gadget itu? Ini prinsip. Ya, coba kalau kita melihat prinsip, kita boleh melihat prinsipnya militer. Antum sedang baris, sedang ada komandan, antum acukan, digampar nggak? Hah? Digampar ya? Maaf Pak Yudi ya, betul begitu. Itu pakai di kehidupan. Kalau berhadapan dengan guru behit yang bisa mempengaruhi kehidupan antum, jaga ada supaya ada berkah, bukan minta dihargai. Itu prinsip. Jadi kebanyakan antum punya ikhwan ya, ngelihat ke si Adang. Salah. Adang itu nukil, hanya istilahnya kendaraan dipakai sama orang ahli-ahli di atas, paham nggak? Itu kan bakatnya di situ, bukan bakatnya takdirnya di situ. Siapa tahu antum bisa kayak saya yang duduk kan? Capek loh kalau jadi kendaraan, betul kan? Insya Allah nanti kita bahas. Penting ini ya, pentingnya. Tolong dijaga hikmah dari kaji ini, antum sampai titik poin di sini karena ini terkait kaji yang sangat penting ya. Keseimbangan pola berpikir kita, ingat sama Allah pikir kita dan ingat dalam doa. Itu terkait dengan kehidupan, terkait dengan rezeki semuanya. Terlalu panjang mukadimah tadi udah masuk kaji ya. Jangan sampai kita hidup ini yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Biang keroknya sudah tahu Dajjal net. Karena interaksi sosial yang ada di kehidupan sehari-hari jadi sangat berkurang. Itu psikologinya. Antara teman dekat ngomong jarang kan? Jarang kan? Jarang kan? Sama sholat nggak perlu nungging-nungging, nggak, diam aja. Sama tuh. Karakter orang sekarang kayak gitu. Betul kan? Ya duit nggak laku kan? Udah mulai nggak laku kan? Informasi yang laku kan? Nah, aneh gini aja. Betul, duit nanti nggak ada. Itu dunia Dajjal. Jadi di sini Anda ingatkan dulu, kearifan kita harus bermakna ada fisik, ada jasadi. Jadi interaksi sosial di dalam kehidupan sekarang sangat berkurang. Ini bisa menghilangkan, menggerus karakter manusia secara alamiah. Ya, normal. Minimnya tatap muka langsung dalam komunikasi berakibat turun rasa tanggung jawab. Turun nggak? Masya Allah, Masya Allah. Turun adab. Ujungnya apa? Nggak ada empati. Ya, sekali berempati palsu Pak. Misalnya ada anak yatim, pas sedih sedekah, pas ketawa bahagia itu mudah, di-share lagi. Lah, itu marah Allah loh, memanfaatkan itu. Seharusnya ketika jari saat memberikan komentar maupun posting tentang sesuatu hal dalam medsos umpamanya, diusahakan sama dengan kualitas bicara, kualitas keadaban kita, kualitas akhlak kita. Itu keren, baru bermanfaat. Nah, bijak bahasanya. Tolong bijaksana kita bersilancar di dunia Dajjal. Kasar nggak ngomongnya enggak ya? Ini Anda ingatkan. Itu tumpul nanti spiritual kita. Bukan nggak boleh ya. Banyak faedahnya kok. Menggunakan kecanggihan internet dapat dilakukan dengan menyatukan akal dan hati, bisa, harus begitu, yaitu dengan memadukan pikir dan zikir. Setuju? Haruslah. Ya, supaya HP antum sakral. Ya. Ya. Masa dia ingat ya? Ada bismillah, ada gambar porno, walaupun gak kelihatan, kita yang nyeting kan, tetap aja kotor itu. Tetap aja kotor. Tubuh kita kan ada yang gak kelihatan. Tujuan utama menimba ilmu
hakikatnya supaya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Begitu juga tujuan kita mempermudah ilmu dengan dunia gadget, manfaatnya jangan lupa akhirat. Jadilah orang yang bijak yang bisa menerapkan prinsip apa itu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kayak orang awam. Setuju nggak? Taati peraturan agama, bawa agama kemanapun juga, main gadget, main game, ya, ke pasar bawa agama. Insya Allah selamatan tuh. Taati peraturan pasti bisa. Lingkungan antum berada pula. Hati-hati. Iwan andungnya marah ini Allah. Mendalami ajaran agama tidak menghambat pergaulan anak muda. Enggak. Justru harus. Sudah mulai nih. Jangan ngaji, hilang nanti ke kafe katanya. Aduh, salah besar ini. Ya. Hal ini dapat dilakukan jika seseorang bijak memilih lingkungan dan kegiatannya serta cerdas dalam membagi waktu, ya. Apalagi mempelajari ajaran agama saat ini mudah kan? Sangat mudah. Dengan akses media sosial, berkonten keagamaan, dakwah pada era sekarang itu dilakukan melalui media sosial banyak loh. Ya. Tapi hati-hati spiritualnya. Al-Quran menempatkan kemampuan zikir dan kemampuan pikir itu dua dimensi yang nggak boleh terlepas. Setuju? Keahlian zikir dan keahlian antum berpikir ke intelektual itu nggak boleh lepas. Kalau lepas dosa. Itu Quran. Nah, silakan introspeksi diri kita dalam kehidupan. Apakah sering lepas nggak zikirnya? Ini ditunjuki oleh Rasulullah. Hadisnya ada, di Quran juga ada. Sebelum beliau menerima wahyu, yang pertama di Gua Hira pada 17 Ramadan, justru Rasulullah memilih untuk menyingkir dari hiruk pikuknya duniawi kan. Nah, memilih jalan kontemplatif untuk merenung tentang berbagai fenomena kebobrokan sosial masyarakat jahiliyah pada masa itu. Ini sama seperti sekarang kan? Betul kan? Ada saatnya kita kontemplatif. Itu larinya nanti kepikir, tafakur. Jadi pas Rasulullah merenung, yang sering kali muncul adalah pertanyaan filosofis. Coba antum merenung ya di masjid, itu nanti di diri antum itu di otak ada pertanyaan filosofis nggak? Ya, normalnya manusia. Ya. Apa, mengapa, bagaimana Nabi Muhammad prihatin akhirnya, sedih bahwa masyarakat Arab jahiliyah saat itu sedang berada dalam kebobrokan keyakinan. Sama nggak sekarang? Disparitas sosial sangat tajam, memperlakukan sesama manusia udah aneh. Pertanyaan-pertanyaan itu melatar belakangi Nabi besar Muhammad SAW akhirnya sering sekali berkhalwat, udah hilang ajaran itu, dan melakukan perenungan diri atau kontemplasi untuk mencari jawaban yang hakiki atas kondisi masyarakat Arab yang terjadi saat itu. Nggak ada lagi orang sekarang mikirin kayak gitu, Pak. Mikirin RT, mikirin amanah, diri sendiri aja yang dipikirin. Kan aneh hidup. Kita kan kelepah. Ya. Jadi Rasulullah itu kita contoh ya, ini sehari-hari dalam perenungan yang mendalam terkandung dua aktivitas utama. Waktu merenung itu, aktivitas apa? Zikir dan pikir. Iya kan? Zikir dan pikir. Bukan pikir dan zikir dulu, tapi zikir dulu baru pikir. Nah, kalau tanya, zikir dulu, berpikir dulu. Kata Nabi, zikir dulu, jangan berpikir. Itu makanya nafikan. Kata Naga Bonar kan, woi, berhenti, berpikir, jangan gitu. Itu ada kontemplatif. Agak susah nggak ngajinya? Enggak ya? Enggak ya? Kita lanjut ya. Jadi keseimbangan yang tepat antara olah rasa, olah pikir
harus dalam kondisi sekarang ya, ada olah rasa. Itu zikir, olah pikir, intelektual. Akhirnya mengantarkan manusia dalam mencapai kebenaran mutlak, pola berpikirnya, pola rasanya tentang kemahakuasaan Allah. Jadi tahu maksud Allah. Kebenaran relatif tentang ilmu pengetahuan tentang fenomena alam termasuk sosial dan yang di tengah dihadapinya akan timbul itu, memahaminya. Oleh karena itu sejatinya tidak ada iman. Keimanan kita tidak ada tanpa pengetahuan, betul, dan begitu pula sebaliknya. Ilmu atau pengetahuan epistemologi tidak hanya sekedar berorientasi teknis, tidak. Membantu pencapaian kesejahteraan hidup saja tidak, tetapi juga harus mengantarkan manusia pada tujuan normatifnya. Apa itu? Membimbing manusia beriman kepada keluhuran akhlak, menginsafi sedalam-dalamnya tentang kekuasaan Allah. Dengan demikian, yang namanya ilmuwan, ulama secara ajaran Islam, dengan kemampuan hipotesis analitis tingkat tinggi, kalau tidak ada dari Quran, akan timbul merasa mampu mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan saja dengan penegasan keimanan terhadap Allah kurang, sama artinya antum sedang menyesatkan diri. Setuju kan? Sama. Inilah yang terjadi di masyarakat barat. Apa namanya? Antroposentrik. Terjadi, mulai masuk ke wilayah timur Indonesia. Ya. Mereka bereksperimen ilmiah dengan cara melepaskan diri dari keterikatan transendental terhadap Allah, terhadap Tuhannya. Apa yang mereka dapatkan? Bukan pencerahan. Botak kepala bisa. Bukan keterbatasan akal buntu. Akal terbatas, otak penuh dari belenggu kebodohan, nggak dapat itu, tetap aja bodoh. Melainkan akan timbul perasaan anomi, keterasingan diri, berujung kalau sampai puncaknya bunuh diri itu. Masyarakat Jepang, betul itu, ada tempat untuk bunuh diri. Masya Allah, udah mulai masuk kita ini. Disinilah pentingnya keseimbangan zikir, pikir, realisasi di doa. Diwujudkan dalam bentuk membagi aktivitas secara proporsional. Ini ilmunya ya. Masya Allah, ini agak akademis dong, turunin dikit enggak ya? Saya kira udah mampu kita menangkapnya ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW membagi malam menjadi 3 bagian. Itu apa? Jadi antum coba bagi malam itu 3 bagian. Gak bisa tidur dong. Rasulullah amalannya gitu. Malam dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk istirahat. Jadi kalau malam itu dari jam berapa ke jam berapa? Bagi aja 3. Sepertiga itu untuk tidur, istirahat. Sudah itu sepertiga sholat tahajud. Nggak sanggup dong. Bagi kayak gitu. Yang duduk mulai coba itu. Ya. Nah, yang sepertiga malam dia jadikan ilmu sama dia. Pengek badannya, lah payah jalan. Belang-belang nggak ada matahari. Ujungnya tidur. Salah. Coba ikuti Rasulullah ya. Amalan untuk kita menjadi cerdas ya, tafakur dan berkah hidup. Sepertiga untuk tidur, sepertiga sholat tahajud, sepertiga baru belajar. Malam waktunya terserah, tapi jangan hilangkan waktu tahajud. Jangan lupa ya, sepertiga tidur, sepertiga tahajud, sepertiga baru belajar. Pikir, zikir, rehat. Setuju? Sepertiga rehat, sepertiga zikir, sepertiga ilmu. Betul? Praktekkan itu. Panjang umur antum. Benar, panjang.
merasakan dunia nanti, alam yang berubah. Karena kita kan berjalan dari alam ke alam. Alam akhirat itu alam, bro. Nama juga alam akhirat, kecil masih. Alam barzah alam hisab alam. Yang namanya alam kecil. Alam dunia alam rahim alam ya. Alam ruh alam. Yang besar apa Pak? Dekat dengan Allah. Semua diciptakan. Kalau diciptakan terbatas. Ya jangan tinggi banget. Ya Allah, di alam akhirat nikmatnya luar biasa surga. Alam itu, alam akhirat diciptakan kan? Kalau sudah dengan Allah, bukan alam lagi namanya. Itu yang diminta. Dekat dengan Allah, hudur, hadir. Itu spiritual, ajaran Islam. Sekarang kita pahami terlebih dahulu tata cara bertafakur. Nih, banyak yang gila di sini nih. Atau bahasanya berpikir secara Islam ya. Bener deh, banyak yang nggak tahu nih. Oh, sombong banget dong. Betul. Enggak, kalau kan anu bahas nih. Banyak orang ilmu filsafat ada kok. Ini antum kalau udah selesai kaji sekarang bisa berkembang wawasan. Sungguh loh. Gimana sih berpikir antum? Tentunya dalam koridor ajaran Islam secara lebih dalam ya gini. Kita ikuti dulu, nukil dulu ya. Nukil juga nih, diajarin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dari Banten ini, ulama Banten. Kenapa kita nukil dari beliau? Boleh nukil sama ulama, kenapa? Harus juga berilmu nukil karena beliau nukil juga dari Quran dan hadis. Iya kan? Ada kitabnya. Ada 5 hal yang sangat bernilai di mata Allah. Terkait tafakur, ada 5. Antum tiap hari kan berpikir. Ya secara Islam, kata Syekh Nawawi Bantani, itu ada 5 yang bernilai sangat besar di mata Allah. Ini bisa dilakukan dalam konsep di mana antum berpikir, tafakur. Di antaranya sebagai berikut. Number 1, ya, merenungi ciptaannya. Nah, mulai kaji alam, betul kan? Renungi ciptaannya. Kalau Islam mengajarinya, kemana larinya? Baca dulu firman ayat-ayatnya, jangan dulu ngelihat laut, ngelihat apa misalnya. Muara anai, enggak gitu. Baca dulu di Quran, baru ngelihat ke tempat. Ya, baca di Quran, tafakuri, pikir, baca ayat-ayatnya, baru keciptaannya. Ya, ada faedahnya gitu. Luar biasa nanti ketemunya tuh. Kalau langsung ke alam, kita hanya melihat keindahan semu. Betul nggak? Nggak nangkep itu. Begitu juga nanti akan menemukan ketakjubannya itu bukan di yang indah-indah seperti mande. Enggak. Nanti beda itu. Itu sudah tembus ke alam spiritual melihatnya, tuh enggak? Ya. Dasarnya mana? Sebelum antum melihat alam, melihat mande, mau misalnya membawa orang misalnya tadabur alam ya, ke gunung, ke hutan, tolong baca ini ya, baca ini ya. Itu ilmunya ini, supaya antum bisa nembus, bukan ngelihat mentah. Ad-Zariyat ayat 51, Ad-Zariyat surat 51 ayat 20-21. 2 bimbang, nolkan dulu, kemudian kebimbangan itu akan ditutup dengan 1, 20, 21. Suratnya 51. Andung yang baca ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Itu artinya, dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau antum ingin melihat, ada nanti
Di mana misalnya? Di Muara Anai ada kekuasaan Allah. Nol kan? Ke Allah kan? Kamu ke gunung sana ada kekuasaan Allah. Baru diisi 51. Paham gak nih? Ini langsung praktek ya. Praktekin ya. Langsung diisi. Yang kedua, wa fisyama'i rizqukum wa ma tu'adun. Juga pada dirimu sendiri. Pas kita ke sana, juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maka diri antum akan bisa memperhatikan bukan melalui mata. Mau nggak nih? Kelihatan lu jin lu di sana lu banyak lu. Yang jelek, yang buruk, yang harta kelihatan. Kan harus diterangin amalannya. Nggak taklid kan? Nggak dia terima Google bro. Wah pendek. Ayo amalin. Baca dulu deh ayatnya lah. Gitu, susah banget sih. Baca ayat itu. Kamu salah lu. Betul kan? Sebelum berangkat baca itu. Nanti suku-suku orang ini terbuka kan di diri antum, pada diri antum akan terbuka yang tertutup secara lahir karena kuasa Allah menyuruh antum membukanya. Itu baca. Baca. Nah ini masalah buka juga rahasianya, tidak apa ya. Jadi yang takut yang aneh-aneh di sini ini yang lihat aneh-aneh ya. Itu orang beda. Suratnya 51 dibaca ayat 20 agak keras, ayat 21 lembutkan dikit. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Stop bro. Kenapa berhenti tadi mukminin? Kayak nah dari situ titik poin kelemahan antum. Jadi mukminin dulu. Ya, artinya baca dulu ya. Ikhwan Yeri. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Ah itu, antum kurang yakin tuh. Di bumi ini. Aduh rumah ini nggak buka-buka rahasia ya. Kita membuktikan itu wahyu loh. Coba ayat kedua, nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa. Ayat kedua, ini ayat kedua sebenarnya kopi ayatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Amalannya benar. Yang kedua kan diri supaya terbuka. Ya, di rumah sebelum berangkat kalau ingin melihat alam, melihat kuburan, yang kuburan jangan ya. Kalau Allah izinkan terkabul, antum lari dulu. Kejiwaan itu benar loh. Tetap itu permintaan apa? Iya, nggak apa-apa. Ini edukasi. Edukasi. Ya. Ini yang kita hadapi Quran tuh, kita bisa main-main sama Quran. Nah, ya kan? Jadi baca di rumah dalam keadaan wudu. Baca itu di tempatnya yang kedua. Dalam keadaan kopi. Kalau tidak wudu nggak apa-apa ini kedua. Nah, pas antum kepada Allah ini, kamu nutupnya istighfar ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak kuat,
Itu bukan ijazah, itu dari Nabi. Prakteknya. Dasar saya kan dasar saya ngaji kan itu aja. Nanti kaji alam, nggak tahu nggak saya kurang diri kajinya ini. Nggak percaya. Itu kajinya. Ngomong ini harus apa gitu? Turunan saya nggak mana tahu kayak gitu. Itu kata saya. Enggak gitu kajinya. Mau lihat emas. Di beda nanti kalau kelihatan. Ya ayo manusia. Itu susah dari ilmu. Yakin kan? Ini Quran loh. Kata yakinnya ada di sini loh. Mukminin. Betul kan? Itu dari Allah. Begitu membuka akal. Bukan kasar kata melahan itu kasar macam itu. Kata Allah kan? Iya kan? Jangan salah. Siap. Itu amalan tafakur menjadi aroma. Amalan tafakur yang anu izinkan satu. Minta tolong ke nan duduk. Nan duduk action kan. Inyo hanya disuruh kan kuncinya nan 20 itu ndok nan baca 21 inyo nan mengarajuan dibaca saya kakak luar tuh onde-onde nah itu akan rasa-rasa itu ajan ke bedah dulu ya bedah beda itu aku bedah mungkin rame ngaji capek dong kalau rame ngaji. Kedua, amalan tafakur jarang dibahas. Merenungi pemberian nikmat Allah. Apa aja yang dikasih sama Allah. Bangun pagi napas ada. Dikasih Allah kan? Ini amalan itu yang paling penting. Bukan amalan nikmat Allah itu ditunggu kalau udah pindah tempat. Gua dibiak nih. Kapan pindah ke Sumatera Barat? Baru alhamdulillah. Itu ngaco kaji itu. Besok bangun pagi bisa bangun alhamdulillah. Itu maksudnya. Maka ditambah kata Allah. Makanya kalau ada kehilangan, seperti iwan kita ini kan kehilangan, alhamdulillah. Bukan ke andung. Iya nggak apa-apa, andung nunjukin kan. Ada aja contoh nih ngaji ini. Kan kelihatan ada contoh tuh. Ini bukan, ini ilmu, makanya dulu sampaikan. Jadi duluin alhamdulillah saya ikhlas. Gimana dong memecahkannya secara fisik? Itu ya. Udah ambil orang 100 orang cari semua. Tanya alamat, mabok nggak tuh? Itu. Jadi amalan prakteknya langsung sebenarnya nanti ke tempat itu baca ayat 21 gitu. Aduh, bodoh banget orang sekarang sih, bingung deh. Ketemu sama orangnya jangan-jangan dituntut itu. Bukan antum yang kerja. Logika kita terima nggak kaji ini? Berat ya ngaji kalau nggak dijapahami ya. Itu amalan kedua. Pokoknya pemberian nikmat Allah itu banyak banget sampai susah kita mau buat alhamdulillah deh. Ya. Bertafakur dulu tentang pemberian nikmat-nikmat Allah yang akan mampu melahirkan rasa syukur. Jadi ilmu syukur susah. Walaupun bahasanya alhamdulillah. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya pasti akan Allah berikan yang lebih lagi. Itu Al-Quran. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Merenungi ciptaannya. Yang kedua, merenungi nikmatnya. Itu konsep tafakur. Bukan pikir ya. Tafakur. Kalau pikir itu udah ada jalan duluan, itu dari kekuatan nafs. Dia buka tuh translate Google. Itu pikir. Yang anehnya bukan pikiran dia, pikiran Mbak Google. Enggak sama. Jadi nempel, manyene, salah. Lah kita ini mulia kok, bukan begitu caranya. Ini bukan menjatuhkan ikhwan, tapi anu tunjuki caranya ya. Dari ayat Allah ya. Yang ketiga, merenungi janji Allah. Bisa nggak kita merenung di janji Allah?
Nikmat Allah direnungi. Tafakur kan merenung. Sudah itu janji Allah. Nah, kalau janji Allah kita tafakuri, janji yang diberikan Allah kita tafakuri. Ini bisa menumbuhkan rasa yang lebih tinggi daripada alhamdulillah tadi, rasa cinta. Kalau janji Allah kita bisa renungi, maka kita akan dicintai Allah, dicintai Nabi, dicintai ulama, bahkan dicintai Halimatus Sadiah. Iya, gitu. Yang tinggi dulu, nggak ada jomblo tuh. Tujuannya kita merenungi janji Allah ini, Allah akan membalasnya kontan dengan berkah. Allah memberikan jalan dengan mudah ikhtiar antum. Tolong janji Allah apa tuh? Nah, sekarang kita langsung interaksi aja. Memecahkan persoalan antum nih di diri antum masing-masing. Ya. Iwan janji Allah apa? Kuhidupkan kamu pasangan. Udah ada pasangan? Baca Iwan ya. Baca lagi Al-Air 5-7 langsung jadi. 5 dan 7, 6, 7. 5, 6 dan 7. Jomblo payah amalan panjang. 5, 6, 7. Al-Air dibaca. Ayatnya pendek. Fa'amma Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Apa? Sedekah. Apa? Jangan nggak perlu sedekah. Jomblo terus. Sedekah perlu harta perlu kerja. Ilmunya kan gini Pak. Ya. Atensi tidak ada penghasilan, nggak ada sedekah. Wah, pusing. Ikhtiar nggak ada. Pusing. Ingat ya di ayat terakhir dari 7. Jadi kami akan lapangkan baginya jalan kemudahan. Sedekah. Renung itu. Janji Allah kan itu. Kan itu. Bener kan itu? Ini nggak hadis udah kurang ya. Ya ini semua kena nih. Udah deh, jangan pelit lah. Ya, memang kita pelit karena kita nggak ada penghasilan kan. Ya kalau kita pelit, ya, ngirim apa sih yang dibeli? Ayo. Oh ini cukup untuk istri, untuk anak makanan ini. Ayo diuji terus sama Allah. Anak yatim ada kekuatan ada tuh. Jangan kesini. Ya nggak susah deh, dimudahkan semuanya loh. Keempat, satu-satu amalan tafakur yang sering tidak dilakukan ini penting kita bahas. Apa tuh? Merenungi balasan dosa. Ini kita sering lalai. Antum buat dosa kayaknya nggak ada balasan. Ini nggak ada karma, bukan karma pengertiannya. Allah itu kalau antum buat dosa pasti dibalas. Percaya nggak? Kecil dosanya ini nggak dibalas, dibalas. Tafakur itu
Banyak utang masih kita ya. Kita akan selalu ingat ya, waspada. Jika ingin melakukan perbuatan dosa, Allah memberikan ancaman. Setuju? Tuh. Pasti dibalas, nggak nanti aja. Syukur-syukur Allah karena sayangnya dibalas di sini sesuai seimbang. Gaplok dibalas gaplok. Ya, betul. Tapi nanti bisa dipetah dulu karena waktunya beda. Udah, keempat banyak ayatnya yang perlu disadarkan, sudah dalilnya cari sendiri deh. Allah itu membalas karena Allah itu maha adil gitu ya. Kelima, renungi kekurangan diri ini yang jahat. Wah, dia pintar. Pantang kalah selisih kamu, kacau. Enggak takut. Renungi kekurangan diri. Ada 5 loh. Tadi disebut. Ini yang paling penting nih, yang kelima ini. Merenungi kekurangan diri sendiri ya, bukan diri orang lain. Biasa dikenal bahasa modern introspeksi. Kenapa antum terus ya dalam rumah tangga? Kenapa antum ribut terus? Introspeksi ya. Jangan-jangan kurang merenungi kekurangan diri. Setuju? Kekurangan orang aja. Dengan kita merenungi kekurangan diri, itu kesalahan kita akan timbul rasa malu. Dengan siapa? Dengan Sang Pencipta, betul kan? Bukan dengan orang lain. Akhirnya kita bisa bertakwa. Jadi itu 5. Udah bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Mau jadi sufi dong. Pokoknya sampai yang 5 itu tolong amalin. Amalan bertafakur itu ajaran Islam begitu. Titik poin yang paling tinggi itu, ya itu udah tahu tadi. Ada 2. Ya. Merenungi ciptaannya akan terbuka yang tertutup. Merenungi janji Allah akan dimudahkan mentoknya antum. Janji Allah yang ketiga sama yang kedua itu yang hebatnya. Paham? Sampai ya? Nah, kita bahas sedikit lagi masalah tafakur. Makanya agak lama nanti ada beberapa bab. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa aja ini? Tafakur dan berpikir tetap aja ada perbedaan. Setuju? Tafakur ada SOP-nya. Setuju nggak? Antum jangan disamakan tafakur dengan berpikir. Berpikir ada di kita. Pikir, istilah kata sama dengan tafakur. Tapi realisasinya, kalau tafakur harus ada SOP-nya. Quran. Nggak bisa tafakur pakai pikiran. Nggak masuk. Duduk. Nah, sekarang udah pinter nih. Tafakur dan berpikir berbeda. Beda. Ya, beda. Jelaslah beda. Tafakur itu ajaran Islam khusus merenungi ciptaan Allah berdasarkan runut yang tadi disebut. Baik alam semesta, penciptaan diri manusia, tentunya melalui nukil Al-Quran. Bukan apa kata otak, bukan apa kata Google Translate. Itu namanya berpikir. Duduk ya. Mudah-mudahan paham nih. Sampai di sini ikhwan ya. Mesti nangkep nih. Anjuran bertafakur itu banyak di Quran. Karena itu ulil albab, betul kan? Jangan dikaji dulu ilmu filsafatnya. Jadi namun ya, arti tafakur sangat sakral. Berpikir nggak sakral. Tadi berpikir tafakur melalui Quran sakral nggak jadinya? Sakral kan? Sangat sakral. Ada orang berpikir sebentar jadi.
Jadikan pikiran antum itu sakral. Kalau ada basic Quran. Nah, jadi kata tafakur itu sakral banget. Jangan tafakur kalau nggak sakral, maka itu berpikir. Nah, artian orang yang bertorekot lebih dalam lagi nih tafakurnya. Mengandung arti memikirkan, merenungkan, mengingat Allah, kezikrullah. Tentunya melalui segala ciptaannya yang tersebar di langit dan bumi. Maka orang tarekat lebih canggih di sini tuh. Bahkan yang ada dalam diri manusia sendiri. Karenanya dalam mutola'ah Quran tafakur. Dimutola'ahkan. Nih, dibentuk dari kata fikir. Tafakur kan asal katanya fikir. Kemudian pikir itu dari mana sih? Fakar. Fakar dari mana sih? Faraka. Apa artinya faraka? Ngorek. Ngorek, faraka, ngorek. Jadi tafakur itu ngorek. Ngorek. Jadi kalau cari emas dikorek, Pak. Enggak pakai tangan. Sehingga apa yang dikorek muncul. Itu arti tafakur, pikir. Supaya muncul. Kalau berpikir nggak muncul ya bukan tafakur. Duduk ya. Numbuk hingga hancur, menyikat pakaian hingga kotorannya hilang, itu tafakur. Sama. Tujuannya bertafakur, perintahnya dari Allah. Betul kan? Kita kan dikasih akal dari Allah itu. Bukan sunnah loh. Guna bisa otak manusia tumbuh kesadarannya di dalam diri tentang kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah, bukan kebesaran teknologi. Dalam setiap objek ciptaannya pasti ada kebesaran, pasti ada rahasia. Tafakur dong. Nah, sebab itu cara bertafakur nggak sama dengan berotak. Tidak sama dengan berpikir. Bertafakur ini dapat dilakukan berdasarkan jenisnya. Ada dua gitu. Tafakur itu ada dua. Ya, pertama tafakur alam, kedua tafakur diri. Betul kan? Pertama tafakur alam, kedua tafakur diri. Ini tafakur, bukan berpikir. Cara tafakur alam, ke titik poin. Itu perbuatan yang diperintahkan dalam agama, tentunya agama Islam ya, melalui Quran, ditunjukkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan untuk merenungi fenomena alam. Tafakur ini mengajarkan kita berguru kepada alam, kan itu. Nah, namun juga guru kepada alam, kece orang Minang, nan ala paham istilah baguru ka alam. Maksudnya bukan baguru ka unta, bukan baguru ka Mbah Gogel, nan batur adat kebiasaan alam. Kalau mendung ka hujan. Betul? Iya. Yeah. Kalau lakaruh ai tando ka banjir gadang. Kan itu tuh. Yeah. Bukan ke adat parangai apo kece inye datu yo, bukan. Bukan. Baguru alam. Mangkonya banyak nang sase jalan. Itu benar, itu nukil dari syarat tuh. Adat tuh. Ya. Paham ya sana ya? Kamu aja kok. Bulan Udin mengisi dari nama. Karenanya untuk bisa memahami tanda-tanda kekuasaannya, Allah berfirman, karena antum khalifah Ali Imran, supaya tahu satu tauhid Allah, 9 materi, kosongkan yang materi, dudukkan di tauhid, sampai supaya di tengah materi hidup 190. Baca gimana? Baca Ibanan Cadik pandai dibaca kok dapat ilmu. Itu Pak. Alhamdulillah. Itu kemudian kita tafakur. Ali Imran Khalifah 190. Inna biqa'i syamawat.
Surah 3. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Akal ya, orang yang berilmu ya. Dari penciptaan langit dan bumi kan, ada tanda-tanda untuk orang yang berilmu kan. Pengen dijadiin 191. Coba jadiin. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. 3 masuk nih. Nah, pertama zikir dulu, kedua pikir, ketiga doa pagar. Jadi kalau antum diberi rezeki, kalau antum diberi sial, supaya tidak terulang lagi pagarnya, penutupnya, ya Rabb kami, Robbana khalaqta hajatan subhanaka faqina adzab. Itu tutup, udah dapat onde-onde tutup pakai itu. Pagar itu tadi kan ada yang minta pagar, ya itu ayatnya. Ayo, ini salah cuma ini Quran semuanya bener kan? Ya udah nikah, pengen berkah, istri nurut, pagar dong, doanya juga dulu. Kalau yang jomblo jangan dulu ditutup, belum ada. Entah banget sih, gitu deh. Ya, betul kan? Kalau belum pindah, jangan ditutup, nanti pindah aja tutupnya ya. Udah pindah baru tutup. Sampai nggak nih? Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan dikit lagi, kok dikit lagi panjang juga. Itu tafakur apa? Tafakur alam. Sekarang ke diri. Nah, agak panjang dikit nih. Tapi kita tutup di diri aja ya. Besok kita kaji lebih dalam lagi, masuk ke zikir, masuk ke doa. Nah, jadi satu tarikan. Jadi kalau masih tergantung nggak paham, tolong baca Risalah Andung ke belakangnya dua tahapan. Nanti bisa mendapatkan amalan, insya Allah benar itu amalannya ya. Nah. Tafakur alam. Sekarang tafakur yang kedua, tafakur ke diri. Tadi kan udah ke alam, amalannya udah. Kenali diri. Ini ulama banyak berdebat di sini. Man arafa nafsahu faqad arafahu. Doif, tunggu dulu. Lu tunjukin ini. Ulama ngaco. Handung berhadapan dengan ini harus ego ya. Karena yang dihadapi Quran loh. Gini nih. Tafakur kedua adalah gimana cara tahu hakikat diri untuk bisa mengenal diri sendiri. Mangkonyo ada hadis. Ini sahih hadisnya. Kalau indak paralu diperdebatkan karena diandung kasahih. Jadi khilafiyah. Ada yang membid'ahkan pula, ada yang mendoibkan pula. Isi hadisnya betul nih. Karena ada yang menjelaskan nanti.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Robnya. Begitulah kurang lebih. Wallahu alam. Kata-kata ini masyhur di kalangan para penempuh jalan, terutama torekot, penyucian jiwa, pengenalan ulil albab, terutama ilmu tafakur, bukan ilmu berpikir itu filsafat. Meski begitu, tidak semua orang meyakini kata-kata tadi, karena sebenarnya susah dibahasnya. Kok bisa kenal diri, kenal Allah, kata gitu. Maka langsung didoakan. Sebagian bersikeras. Bukan hadis, sebagian lagi mengatakan doib, bahkan ada yang nyebut berani palsu lagi, yang jenggotan. Ya, kalau jarang terdapat di kitab-kitab hadis Sunni ya, namun hadis ini teks sama di kitab, silakan buka, referensi dong ya, kitabnya Misbah Syariah dari cicit Rasulullah SAW, Ja'far As-Shadiq, buka deh itu kitabnya. Rasulullah menyampaikan kata-kata yang agung ini kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq yang diperolehnya dari jalur kakeknya Ali radhiyallahu anhu. Lisan agung dari Rasulullah mengatakan begitu. Mau disebut doi palsu gimana? Sanadnya ada. Kalimat itu pada sahabat Ali disebutkan langsung kepada Ali dari Rasulullah. Begini, bahwa batu ulum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya gerbang dari ilmu Rasulullah SAW adalah Ali, karena dapatnya dikasih tahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka disebut gerbang ilmu. Tuh, mau debat gimana tuh? Jadi apa maksud presisi kalimat tadi? Seperti apa mengenal diri itu? Bagaimana bisa dengan mengenal diri lalu menjadi mengenal Tuhan? Apakah diri ini adalah Rob? Hati-hati. Sampai situ. Apakah ini terkait dengan panteisme? Gitu kan orang berpikirnya. Itu pikiran modern itu. Kalau berpikir kayak gitu, itu ngaco, sesat. Menyatukan wujud Tuhan dengan wujud manusia, enggak gitu. Seorang kita perhatikan sabda Rasulullah ya, man arafa nafsahu, satu-satu dulu. Siapa yang arif akan nafsnya, jiwanya, sebenarnya bukan sekedar mengenal tapi arif. Bukan hanya mengenal tapi arif. Arif di jiwanya, arif kurang lebih bermakna sangat memahami. Paham dengan sebenar-benarnya, itu arif. Tahu ilmu hadis, tahu ilmu tafsir. Dalam farad fakot arafa rabbahu, kata fakotnya berarti maka pastilah, itu fakot, atau sudah barang tentu bahasa kitanya. Ada kadar kepastian yang tercakup di sana. Jauh lebih pasti derajatnya dari sekedar akan. Karenanya fakot arafa rabbahu berarti maka pastilah akan arif tentang Robnya. Siapa yang arif akan jiwanya? Bukan pikirannya, bukan jasadnya, jiwanya. Maka pastilah akan arif tentang Robnya. Begitu kira-kira maknanya gitu. Jadi apa maksudnya? Diri kita yang sejati mana? Mana? Diri kita yang sejati sesungguhnya bukan diri ini, bukan yang duduk ini, bukan yang main HP ini, bukan. Itu setan namanya tuh. Duduk gitu. Kok keras banget antum? Enggak mau tahu, kok enggak paham juga. Bukan ini. Antum enggak percaya kalau ini bukan diri antum, pikiran antum, duduk antum. Ini sama dengan kuda, kendaraan. Setuju? Mati kita. Makanya antum jelasin dulu. Ya.
Itu bukan diri sejati nih yang kelihatan, enggak, tapi ada nempel dalamnya diri sejati. Bukan kita yang bisa dibedah dengan pisau bedah atau dengan berbagai teori psikologi, kepribadian atau psikologi, bukan diri pribadi, enggak ada, itu bukan diri pribadi itu kendaraan. Diri kita yang ini, yang jasadnya kita gunakan dalam interaksi, dalam bekerja, dalam berhubungan sosial dengan orang lain, sesungguhnya merupakan bentukan dari lingkungan orang tua, pemikiran, norma, tren, paradigma yang ada di zaman kita masing-masing. Kalau itu masih berat, itu susah ngaji ini. Betul nggak? Susah bermain-main dengan kendaraan, nggak ketemu. Memangnya mau hidup pakai kendaraan? Yang anehnya kan kita jadi kuda, pikiran kuda yang dipakai. Yang sejati di atasnya, kata kuda gili-gili. Kalau jadi kuda kan kita belok ini, kita yang belokin kan, bukan ngikutin kuda kan? Betul kan? Kalau ngikutin kuda, besok kerjanya apa ya? Gimana bos kita marah? Itu jadi kuda. Maaf ya. Ngikutin kendaraan bodoh banget itu kayak gitu. Susah deh. Jadi ini maaf ya. Anu agak ngegas, ini supaya paham. Dengan kata lain, diri kita yang ini adalah hasil bentukan. Yang ini bentukan, hasil bentukan dari dinamika lingkungan, ya, yang berinteraksi dengan aspek jasadi, aspek psikis kita. Paduan komposisi tadi, semua itu yang membentuk diri kita disebut Quran jasadi. Apa namanya? Jasad, bukan jati diri. Diri kita yang ini walaupun unik adalah diri kita sifatnya semu. Unik kan? Semu. Ini bukan diri kita yang sesungguhnya, bro. Jadi sebenarnya bukan begitu. Mau dikasih tahu? Nah, nanti waslat, lari antum. Mau waslat? Waslat atau enggak? Keluar diri Nur Nurani itu. Gampang antum buat tuh amalannya. Keluar tuh. Antum lihat antum sendiri gemeteran tuh, demi Allah. Yang duduk udah babak belur di situ. Karena sampai puncak situ dia menjelaskan ini. Kalau nggak bisa waslat, nggak bisa dijelaskan. Duduk. Tersusun makna ini karena dia sudah mengalami. Makanya kesel kalau orang masih juga nggak ngerti, masih bermain-main dengan kuda kendaraannya. Iya, betul kan? Pertanyaan ya, apa sih yang dipanggil oleh Allah terhadap antum? Badan, otak, nafsu, bukan. Apa yang dipanggil sama Allah nanti? Nafs namanya. Apa? Nafs. Nafs kalau bahasa kitanya jiwa. Bukan Iwan, bukan Gary, bukan Raples, bukan antum, bukan itu. Nafs yang dipanggil. Nafs punya nama? Punya. Siapa namanya? Nggak tahu. Sorry ya, yang itu nggak antum tunjukin. Karena di Mbak Google ada yang nunjukin. Bacaka orang dilangi. Enggak di sini aja yang bacaka dilangi. Itu nggak arif. Betul kan, mesti disampaikan itu. Itu amalan sendiri. Bersyukur kalau yang udah dikasih tahu pecahan-pecahannya. Siapa sih nafs? Jangan keruh loh. Keruh beda. Nafs. Ya. Dalam Quran nafs bahasa kitanya, kalau bahasa umumnya jiwa aja lah ya. Itu dulu ya. Nanti antum sampai titik nafs, pengertian pribadi. Nafs jamaknya anfus. Antum sering disebut anfus. Jiwa. Itu anfus. Jadi di badan antum itu banyak anfus. Ada jiwa setan, ada jiwa syahwat, ada jiwa korin, ada jiwa malaikat, ada jiwa juriat, ada jiwa behit. Percaya nggak? Karena badan kita adalah tempat dari anfus. Ayo. Nah, anfus antum yang benar itu mana? Kan harus dicari. Allah mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabb-nya. Itu ke jiwa yang benar. Istilah dalilnya firman Allah. Dibaca supaya terbuka. Al-A'raf surat 7 ayat 172. Dari kebingungan antum
ya akan dibukakan menjadi tahu 172. Baca. Mulai dari sini memahami jati diri ya. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Setelah ditanya Allah itu kemana? Bukan akal, bukan biasa, tapi jiwa ya. Sampai ke jiwa. Jiwa itu jawabnya apa? Betul, sungguh kami bersaksi. Udah aku bersaksi. Kalau bersaksi jangan ketemu sama nafsu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak ingat terhadap ini. Banyak begitu. Banyak yang begitu. Anda nggak tahu nafsu atau jiwa sudah ada. Bahkan sebelum semesta ada. Percaya? Dunia belum ada, alam belum diciptakan. Nafsu sudah ada. Berarti aku udah tua semuanya. Keren kan manusia? Udah ada gitu. Gak ingat ya? Itu udah ada. Jadi ada berarti kan biasa. Belum ada kita udah ada. Nafsu ada ada. Itu yang jadi diri. Jadi itu yang terus kekal melanjutkan hidup di alam barzah, di alam berikutnya setelah kelak jasad kita, pikiran kita, hafalan kita, gagasan, semuanya antur belau dinamika psikis berkaitan dengan itu akan hancur terurai dari tanah. Jiwa tenaga dikasih baju lagi. Itu sebabnya akan sangat berbahaya jika kita memahami agama hanya berupa hafalan dalil konsep di kepala. Bahaya, Pak. Kalau nggak ngerti tubuh asli yang menuntun antum behit antum bahaya. Ini bukan sombong-sombongan, enggak. Namun tidak terpahami secara mengakar hingga ke jiwa. Seiring dengan hancurnya otak kita, maka semua konsep di dalamnya pun lenyap. Otak bisa hancur. Bisa? Apa yang ditakuti mainan otak? Lenyap itu nanti. Sementara jiwa melanjutkan perjalanannya dengan tidak membawa apa-apa. Nafs sendiri berbeda dengan hawa nafs. Ingat, jangan disamain dengan hawa nafs. Itu korin. Ada nafs, ada hawa nafs. Hawa nafs. Atau yang biasa kita sebut hawa nafsu. Jadi kalau ditanya korin duduk di mana? Hawa nafsu. Pengen jelek korin antum? Ambur-ambur hawa nafsu. Jelek korin itu, bisiknya jelek.
Itu maka ada perintah wajib puasa. Ya, nah, tuh sebagaimana namanya hawa nafsu adalah dari mana sumbernya? Dari hawa nafsu. Dua tuh. Hawa nafsu itu sumbernya dari hawanya nafsu, dari jati diri hawanya, jati diri ruh, uapnya jati diri manusia. Masa ngikuti ruh, Pak? Makan nasi ngikuti asapnya, nggak kenyang. Betul kan? Jangan ruh, hanya sekedar hawa. Hawa apa? Hawa keinginan. Dari mana? Dari jiwa. Jangan dikirimin. Nah, hawa nafsu sesungguhnya adalah nafsu yang palsu. Tidak mudah dibedakan dari kehendak jiwa. Nah, ini kalau nggak ngerti. Ini jiwa atau apa hawa? Nah, supaya dia tenang, Babini, Siti, hawa. Nggak enak untung nggak ada perempuan. Itu dia. Rusuk tuh. Nutup. Supaya jangan mau onjak. Babini. Makanya boleh labi. Nah, itu sebabnya disinilah pemahamannya yang dimaksud dipanggil Allah sebagai diri pada manusia. Sejatinya adalah yang dia sebut nafs dalam Al-Quran. Ya, karenanya kita pasti tahu nafs jiwa yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu perintahnya harus tahu. Jadi diri kita yang sejati bukanlah jasad dengan segala dinamika psikis maupun psikologisnya. Jiwa adalah jiwa, namun bukan sembarang jiwa. Jiwa yang dimaksud sebagai diri manusia sejati adalah jiwa yang sudah terbebas. Jiwa itu dibebaskan dari dominasi hawa nafsu, dari ikatan duniawi, dari daya-daya syahwat yang ada di jasad, dari korin yang telah terbebas dari perbudakan syahwat, dari hawa nafsu. Inilah yang disebut di Quran nih, baru Quran. Ini Quran. Nafs yang tenang. Apa itu? Nafs al-mutmainah. Nah, itu kelihatan sama guru mursyid. Jati dirinya nafsnya belum mutmainah. Masih onjak lontong. Walaupun dia nggak kelihatan, diem aja. Masih belum kelihatan, hawanya kelihatan. Mempengaruhi. Kelihatan, mau kayak gitu. Bisa ngelihat kayak gitu. Jadi nggak bisa ngelihat solehnya, adabnya tinggi, nah ujungnya ada maksud udang di balik hantu. Kelihatan. Nafsnya masih belum mutmainah. Sebagaimana permukaan air yang telah tenang. Kondisi nafs yang telah tenang bisa melihat kembali pengetahuan tentang siapa dirinya. Duduk. Nah, untuk apa dia diciptakan? Makanya kalau zikir antum masih terbakar, masih panas, kehidupan jiwa antum belum tenang. Dibakar terus, bakar terus sampai tenang. Hanya amalan torekot misalnya. Jadi udah kebaca kalau zikirnya belum tenang, masih terbakar. Hawa itu kan perlu dibakar, iya kan? Pengetahuan yang pernah Allah tanamkan kepada kita pun akan tertutup. Kalau sudah tenang akan terbuka dengan cara dibakar dengan jahatnya zikir. Insya Allah akan tampak jelas. Arrafan nafsahu. Nafslah yang dahulu mempersaksikan diri kepada Allah berdasarkan Quran tadi. Dulu masih murni, masih tenang. Ya. Karena di dunia ada korin masuk jadi berhawa. Kita ngikutin hawa. Diri kita yang jasad, termasuk dengan segala dinamika fisik, psikis, psikologis, jasad nih ya, bukan nafs ya, bukan jati diri nih. Sesungguhnya hanya kendaraan bagi sang jiwa, setuju? Dia kendaraan bagi jiwa untuk melaksanakan perannya di alam fisik ini. Diri kita yang ini usianya pendek, betul kan?
Pendek. Kuda itu pendek umurnya. Kelak ia akan hancur menjadi tanah. Secerdas-cerdasnya, seindah-indahnya jasad, sepintar-pintarnya manusia, sekeren-kerennya manusia, hakikatnya hanya seperti kecerdasan keindahan seekor kuda. Jika dibandingkan kecerdasan keindahan jiwa, kecil. Halo, mau bangga itu? Kuda hewani, kecerdasan keindahan jiwa sesungguhnya jutaan kali besarnya dibandingkan jasadnya. Indahnya, begitu Allah menciptakan. Jika saja jiwa berhasil membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu, syahwatnya, berhasil membuka kembali ilmu-ilmu ilahiyah, insya Allah yang Allah tanamkan dalam dadanya sudah ada. Bukan nggak ada. Nafsu inilah yang harus kita kenali searif-arifnya. Sayangnya harus ada pembuka seorang mursyid. Duduk. Itulah dengan zikir, dibakar dulu, diisi dulu. Siapa sebenarnya sih? Untuk fungsi apa kita diciptakannya? Bagaimana memperoleh segala perasaan untuk menjalankan tugas penciptaan itu? Bukan di jasad, bukan di otak, tapi di tataran nafs yang tenang, mutmainah. Mutmainah itulah yang tenang susah, tidak bisa diamalkan sendiri. Secerdas-cerdasnya, seindah-indahnya jasad seseorang, pada hakikatnya itu hanya seperti kecerdasan, keindahan seekor kuda jika dibanding kecerdasan dan keindahan jiwa sang pengendaranya. Tentu langkah awal untuk mengenali jiwa adalah dengan membebaskan diri dari waham, dari timbunan dosa, dari kumpulan sifat-sifat jasad, dominasi syahwat, hawa nafsu. Dalam bahasa agama, langkah ini disebut apa? Amalan ini taubat nasuha. Taubat. Kenapa diuji? Karena taubatnya nggak ada. Perjalanan kembali kepada Allah arti taubat, iya kan? Tabat, yang artinya kembali. Sementara alih-alih arif akan di jiwanya sendiri. Sebagian besar manusia bukan saja belum mengenal jiwanya, mereka bahkan belum bisa membedakan mana hawa nafsu dengan jiwanya sendiri, karena jiwanya sangat jauh terkubur dalam dosa. Sifat-sifat kejasadannya sangat tinggi, jiwanya sudah terlalu lemah jiwa antum, karena tertimbun dosa membuatnya lumpuh, buta, tuli, sehingga tak kuasa lagi mengambil alih kendali atas kendaraannya sendiri. Yang jadi kendaraan kudanya, jasadnya. Masya Allah, sedih hidup kayak gitu. Tolong, antum punya potensi. Kendaraan itu kita yang mengendalikan. Kita kusirnya, bukan kusir jadi kudo, marah seidoy. Pada umumnya manusia sudah tidak lagi mampu membedakan mana suara hati nuraninya, mana kehendak hawa nafsunya, mana keinginan syahwatnya, mana bisikan setan, maupun mana kehendak jiwanya. Semuanya sama aja di hatinya. Disinilah perlunya antum membuka. Setuju? Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan besok kita bahas lebih dalam sampai antum bisa membukanya. Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.